sekali kalau sudah tahu SPSS-nya. Jadi awalnya ini ya, anggap bahwa kalian belum punya angka. Coba kamu hapus dulu Mario, atau mungkin kamu copy di sebelahnya kalau pengen yang x kuadrat dengan sampai ke kanan itu. Jadi kamu copy aja di sebelahnya yang xy, mulai student ID sampai ke final course. Kamu copy aja student ID sampai ke final course. Yang ini Bu ya? Dan yang kiri yang kiri ya, itu sampai ke kanan, udah sampai ke 84 aja, sampai atas nomor 10. Oke, copy, coba taruh di kanan, turun ke bawah, ya tak apa. Oke, nah ini pura-puranya kan kamu di soal itu kalian punya ini ya, angka. Jadi ada 10 responden, kemudian ada nomor 39 tadi, nilai pretestnya sampai ke yang kanan. Ini nilai, ini yang kebetulan contoh ini adalah yang tadi saya sampaikan itu ya. Kita coba ngitung. Caranya gimana? Coba kamu bisa Maria, bagaimana menghitung x kuadrat, y kuadrat, dan xy dengan cepat? Di sini belum bisa Bu, lupa Bu. Pakai rumus. Oke, coba sekarang x kuadrat dulu, x kuadrat. Taruh di sebelahnya, yang di 8 pas sebelahnya 8, yang punyamu yang baru di copy tadi. Nah ini berarti kita kan butuh menulis x kuadrat ya di m ya, di bawah m itu berarti kan kita yang di sini kolomnya x kuadrat gitu kan. Maka gimana cara ngitungnya biar cepat? X tadi yang mana? X tadi kan di kolom K ya. Ignore dulu yang sebelah kiri. Kolom K ini dulu. X tadi di kolom K ya, yang 39 itu loh. Nah gini aja deh, atasnya itu coba kamu tulisi x y gitu. X itu x, sebelahnya y, bukan x sebelah y. Nah sekarang sebelahnya yang di m itu x kuadrat. Nah x kuadrat ya, terus sebelahnya y kuadrat, terus xy. Nah misalnya kalau punya data begini, bagaimana ngitung x kuadrat Mario? Atau yang lain mungkin bisa bantu? 39 gimana biar cepat 39 tanpa menggunakan kalkulator? Tahu nggak? Menggunakan sum itu Bu ya? Masuk x kuadrat menggunakan sum. X kuadrat itu perkalian, ya kan? Atau square. Boleh square. Kalau paling mudah adalah dikuadratkan, sama dengan, kasih rumus itu berarti kan sama dengan dulu. Oke, klik di angka 39. Terus klik tanda bintang di keyboard, shift bintang. Nah, oke, klik lagi di 39. Nah itu berarti dia berkalikan dengan kolom yang sama. Oke, enter. Nah oke, terus y juga gitu. Coba y, ulangi yang y. Gimana tadi rumusnya? Sama dengan klik itu bintang baru klik ya, enter. Good. Enter. XY sekarang. Kalau XY gimana berarti? 39 kolom 3 sama dengan 39. X no 39. Bukan itu. 39 bintang ya. Kali ini 84. X berarti X dikali Y. 84. Oke, enter. Nah, sekarang kamu blok Maria, biar yang bawah ini. Misalnya kamu punya 10 orang, 20 orang, kan nggak harus satu-satu ya. Blok 15 itu, bukan yang ada angkanya. Yang ada angkanya toh. Di 1521 itu loh, yang habis kamu rumus tadi. 1521 ke kanan. Oke, sudah. Tarik titik di pojokan itu. Pojok kanan.
Nah, plus tarik ke bawah. Oke, del. Nah, udah jadi kan? Oh Udah my semuanya itu. Sekarang god, zoom. Kita butuh sumpah totalnya. demi apapun. Maka Wah, taruh di bawah, it's zoom. magic. Itu boleh langsung gitu, zoom juga boleh. Satu aja gitu. Sama, kalau mau rumus harus sama dengan Mario. Harus ada sama dengan dulu. Zoom. Tutup buka, kurung buka. Di blok dari atas ke bawah. Di blok. Nah, oke, tutup kurung. Oke. Enter. Enter. Nah, Wis. udah ya. Is Kolomnya di copy aja. Kamu bisa copy atau ditarik di drag kayak tadi juga bisa. Di aja yang 28 itu kan rumusnya sama. Berarti ditarik aja ke kiri atau ke kanan. Di 28 itu tadi. Nah, 28. Nah, di pojok kanan jangan, harus ada plusnya dulu. Yang di blok satu saja. Nah, plusnya ditambah plus tadi sampai plus hijau. Nah, terus tarik ke kiri. Oke. Oh, Butuhnya sampai mana? Terus lagi. kalau mau terus sampai 51, oke. Ah, Udah. kece Hijau semua. semuanya. Ah, Gampang kan? sumpah demi apapun. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan ke rumus tadi yang ada R tadi ya. Nah, oke, itu S dulu saja. Jadi ini contoh kalau kita menggunakan Excel. Jadi urutannya seperti itu, terus kita bandingkan R-nya berapa. Oke, sekarang kita masuk ke SPSS saja. Coba ke SPSS langsung. Oke. Di SPSS ini kan ada dua data, ada view ya, ada data view, ada variable view. Maka ketika pertama kali kalian buka SPSS, maka harus membuat variabel dulu, yaitu di variable view. Sudah bisa Maria caranya? Belum Bu. Oke. Yang pertama, data variabel di contoh yang tadi adalah berarti kita punya dua variabel. Variabel independennya adalah apa tadi? X. Screen atau data screening. Jadi misalnya atau pretest, boleh kamu tulis. Misalnya saya sukanya namanya pretest Bu, silakan pretest dan posttest. Maka pretest. Kecil-kecil boleh, gede-gede boleh ya, nggak harus gede-gede. Oke, enter. Itu variabel yang satu. Variabel kedua berarti posttest atau final atau akhir. Silahkan ya, mau dinamai posttest boleh, terserah peneliti. Oke, sekarang lihat, jadi di sebelah kanan itu ada tulisan measure. Measure ini penting untuk menentukan tadi apakah data kalian itu bentuknya apa gitu ya. Coba measure, diklik. Nah, itu ada tiga pilihan, ada scale, ordinal, nominal. Maka ketika dataku tadi bentuknya apa? Apakah dia nominal, apakah dia ordinal, ataukah scale? Scale itu berarti interval rasio. Maka kalau kamu kira bahwa nilai skor dari pretest dan posttest tadi adalah semuanya scale atau interval rasio, maka saya klik di situ scale. Pilih scale. Nomor 2 juga scale. Nah, oke, sudah jadi variabelnya. Untuk desimal, misalnya kalau kalian nggak suka ada dua desimal di belakang, maka boleh dikurangi desimalnya. Kalaupun nggak masalah ya nggak usah gitu ya. Desimal boleh dikurangi, kalau nggak kepingin ada desimalnya boleh diklik ke bawah, panah ke bawah atau ke atas, itu yang mau menambah ke atas, kalau mengurangi ke bawah. Kalau mengurangi ke bawah. Oke. Oke. Sekarang pindah ke data view Maria. Ya. Ini kan masih kosong, maka kita ambil dari Excel tadi. Misalnya yang X dan Y tadi itu. X nanti di pretest, Y di posttest. Kamu copy isi datanya saja, yaitu yang di bawah X, yaitu yang angka 39 dan 84 tadi ke bawah. Kamu paste di situ.
Ya, yang post test juga gitu. Langsung sebenarnya bisa ya, itu langsung 2. Kalau jajaran bisa langsung 2 di sebelah. Oke. Nah, datanya sudah begini. Kalau di SPSS aman. Kalau mau pakai scatter plot gimana tadi? Pakai Grabs. Coba Grabs. Klik Grab ya. Legacy. Nah, itu pakai scatter dot yang nomor 2 di bawah itu. Nah, pilih yang simple aja, sudah di kotak itu berarti langsung define. Nah, Y-nya siapa? Kamu arahkan ke situ. Y kemana, X yang mana? Pretest masa ke Y? Postes yang ke Y. X itu adalah variabel independen ya, Independen. atau variabel yang diukur. Ya, terus oke. Oke. Coba lihat di ininya, outputnya. Halo. Keluar nggak outputnya, Mario? Keluar ibu sebentar ibu. Belum pindah. Oh, mungkin karena share screenmu ke satu ini ya, ke satu screen ya. Gak apa-apa, wis nanti dulu aja. Lanjut aja ke analisis dulu. Nah, sekarang Pearson coba. Karena ini arahnya tadi kan berarti Pearson. Anggapannya bahwa ini distribusinya normal. Maka langsung klik analyze. Kemana Mario? Oke, analyze. Tadi apa? Bivariate. Cari correlate. Cari correlate. Nah, terus ke kanan bivariate. Oke. Nah, ini semua kan yang dua-duanya ya dimasukkan, berarti dua-duanya diblok, ditaruh ke kanan, dibawa ke kanan. Nah, oke, di situ sudah ada tuh correlation coefficient, kita centang Pearson, kemudian flag, to tail sudah oke semua. Kalau mau menambahkan misalnya, oh coba dicek di option, klik di option. Nah, di situ belum tercentang min standar deviasi. Misalnya kalau saya butuh data itu ya tinggal dicentang aja. Centang min standar deviasi, oke, continue. Oke, sudah siap, tinggal oke. Nah, oke, itu biasanya sudah keluar di coba kamu buka di outputnya, Mario, biar tahu teman-temannya. Nah, coba ke atas dulu yang sebelum tadi yang grafik tadi kelihatan nggak? Oke. Jadi kalau di scatternya seperti itu ya tanda ini scatter plotnya. Oh nggak ada garisnya, pengen ada garis kalian klik di tengahnya, double klik. Pas itu klik aja garis. Tik-tik gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ibu. 1 kali. Nah, itu karena jatahnya cuma 10 ya, jadi nggak kelihatan apakah dia membentuk garis lurus atau tidak gitu ya. Itu biasanya tapi ada yang ngeling itu, ada yang lurus gitu. Jadi masih mungkin dia punya hubungan. Nah, kita lanjut dengan hasil Pearson ke bawah tadi, Maria. Coba ke bawah. Nah, itu kan sudah muncul tuh garisnya. Nah, itu tadi ya maksudnya. Jadi berarti ada kemungkinan ada hubungan linear ya. Walaupun kita belum tahu yang mana yang berhubungan. Oke. Nah, ini tadi ya sama ya dengan yang dicontoh tadi. Jadi ada correlation di situ. Kalau seperti ini berapa nilai R-nya, berapa nilai p-value-nya? Nah, berarti
berarti R-nya ya yang lurus dengan Pearson correlation, yaitu 0,617. R sama dengan 0,617, p-value sama dengan yang lurusnya sigmoidal itu. Berarti p-value 0,057 atau lebih besar dari 0,05. 5. Maka kesimpulannya Tidak ada tidak hubungan. ada hubungan yang signifikan antara nilai pretest dengan nilai post-test di misalnya statistik tadi, nilai screening dengan nilai final akhir dari seperti itu. Gampang ya? Oke, mau lanjut atau data ini tadi kamu masukkan data lain tadi yang apa namanya contoh 4 soal tadi. Contoh 4 soal. Yang coba di CTH 2. Contoh 2. Nah, contoh 2 ini yang berarti dia pakai Spearman karena ranking kan. Nah, itu juga nanti nggak usah kita ini kan yang kanan ya. Langsung saja kita pakai SPSS misalnya. Nah, yang di SPSS itu berarti sama, berarti kamu tadi butuhnya membuat variabel X dan Y, variabel fat dan variabel kalori. Kemudian di copy aja seperti tadi, masukkan ke ini ke SPSS. Berarti di sampingnya, jangan ditumpuk ya Mario, ditaruh di sebelahnya. Nanti tinggal dinamai apa namanya ini. Ini sebenarnya kalau kamu punya 2 layar sebelahan, dikecilin nggak bisa ya Mario, biar nggak bolak-balik sebelah, maksudnya satunya SPSS, satu sebelahnya Excel nggak Gak bisa. bisa. Bisa Bu, sebentar Bu, saya coba. Gak bisa soalnya itu ini dua device gitu. Tidak bisa Ibu. Ini nggak apa-apa, copy aja dulu tadi yang udah kamu copy, nggak usah diperlihatin ketemu, nggak apa-apa, langsung aja di situ ini copy paste, biar di copy paste. Ini dinamai dulu Bu ya. Dinamai dulu boleh, lebih bagus. Berarti satunya apa? Kalori. Fat. Fat, kalori. Ya, langsung coba analyze, udah nggak usah, nggak apa-apa itu, nggak ngefek kok mau ada komanya, cuman ketika kelihatannya jadi panjang aja, tapi nggak secara nilai nanti berpengaruh. Oke, langsung coba analisis. Berarti karena ini kemungkinan nggak ini ya, dianggap sebenarnya itu bisa Pearson juga bisa ya, tapi isi Pearson bisa, tetapi karena ini contohnya contoh untuk Spearman, itu dianggapnya nggak normal ya distribusinya. Ayo lupa correlate bivariat. Yang itu dikembalikan dulu. Nah, itu muncul dicentang Spearman-nya. Itu nggak usah lagi karena udah pernah, pasti tetap begitu. Spearman Itu Spearman dicentang. Oh, ulangin Spearman. Itu Spearman masalahnya. Analyze. Spearman, oke. Jadi bisa dua-duanya ya. Tapi kalau datanya bentuknya sudah ordinal itu nggak bisa, pilihnya harus Spearman ya. Biasanya sudah uncheck. Hasilnya berapa Maria?
non parametrik. Nah, itu ya sama ya, coba dibaca R nya berapa, P value nya berapa. Kesimpulannya apa? 503. 0, 0,503. P value 0,138. 0,13. kesimpulannya Dia tidak ada hubungan yang signifikan. Kesimpulannya ada atau tidak ada hubungan? Tidak ada. tidak ada hubungan, Ibu. Tidak ada hubungan yang signifikan antara Antara nilai kalori, fat dengan nilai kalori. Kalori. itu ya. Good. Ya berapa ya? 0,013. 0,013 itu kan dia kurang dari 0,05. Maka ya memang artinya bahwa H0 nya ditolak, H1 diterima gitu. Kalau yang tadi karena dia lebih dari 0,05, H1 ditolak, H0 diterima. Sehingga Jadi memang kesimpulannya untuk yang H0 soal itu nomor kan ini adalah ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan motivasi belajar anak. Dengan R misalnya dia adalah 0,75 atau berhubungan sangat kuat gitu ya. Kuat termasuk kuat ya. Di atas 0,7 itu termasuk kuat gitu. Oke, jadi H1 paham ya? itu kan Jadi kalau hipotesis yang misalnya tidak kamu ada punya data, hubungannya. kalau di H0 itu contoh hipotesis yang Excelnya tidak yang ada itu ya, hubungannya, yang namun di H1 apa itu namanya hipotesis yang tidak ada hubungannya. satu Jika dia contoh lebih ketiga ini nilainya bukan pre-value-nya nilai lebih skor dari ya, tetapi dia 0,05 nilai itu coding itu. Jadi otomatis misalnya H0-nya baik diterima, baik itu H1-nya senilai, misalnya kalian ditolak, punya yang baik cukup mengartikan kurang itu maka baik adalah itu 3, cukup tidak 2, ada hubungan kurang yang 1. Nah, signifikan. kalian di Tapi situ kalau tulisannya misalnya 1, 2, kayak 3, 1, gini, 2, ini 3. dikurang dari Nah, itu sudah jelas 0,05 kalau 1, 2, dan 3 itu kan ininya lebih berarti dari coba kamu lihat 0,7 sudah dengar nggak sekian-sekian yang dan di ada apa bintangnya, namanya itu variabel. otomatis H1 diterima dan H0 itu Coba ditolak. yang Jadi pindah ke variabel view. dukungan keluarga itu ada hubungannya dengan motivasi belajar. Seperti itu. Gitu ya, guys. Di variabel view itu kan kita nggak tahu. Coba di data view dulu. Data view yang dukungan keluarga dan motivasi. Nah, itu kan 3, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Nah, itu sebenarnya maknanya adalah oh baik-baik gitu ya, kurang cukup, kurang, kurang gitu kan maksudnya itu. Sehingga di dalam SPSS kita coding dirubah menjadi angka 123, 123 seperti itu. Nah, ini kan kelihatan bahwa ini bagaimana menunjukkan bahwa ini datanya bukan data angka yang biasa ya, rasio atau interval. Maka di variable view itu kalian coba balik ke variable view, Mario. Nah, yang di sebelah ini kan masih nominal. Maka coba yang kanan itu lurusnya DK dan motivasi. Berarti itu datanya bukan nominal tetapi dia ordinal. Dan ordinal, dia ordinal. Nah, kemudian kalau misalnya kalian pengen membuat itu label biar tahu bahwa oh nilai value-nya itu berapa sih gitu, karena di dalam ordinal kan ada value. Nah, misalnya di situ DK, misalnya kamu klik di situ kasih value, klik di titik-titik itu. Nah, misalnya value 1 itu yang tulis angka 1 labelnya misalnya kurang, dukungan kurang misalnya. Kecil-kecil aja ya. Dukungan kurang, apa salah. Add. Nah, 2 dukungan sedang, dan 3 dukungan kuat. misalnya dukungan kuat baik. Nah, oke. Nah, nanti muncul gitu. Sama motivasi cukup gitu, misalnya 1 motivasi kurang atau kalau 3 urutan ketiga ya, misalnya 3 motivasi tinggi gitu.
kurang, 2 motivasi cukup, 3 Motivasi motivasi tinggi. tinggi misalnya. Jadi kita bisa tahu, oh ini datanya bentuknya adalah ordinal gitu ya, bukan angka atau intervalas gitu. Sehingga memang biasanya BSS langsung mencetak nanti pada saat coba kamu ulangi analyze biar tahu, analyze ya, correlate, invariant. Nah di situ kalau misalnya datanya berupa ini, biasanya Pearson itu dia uncheck ya, biasanya dia otomatis uncheck ketika kamu sudah tadi menentukan skillnya ordinal. Tapi karena tadi yang pertama tadi dia bentuknya masih belum dipilih, maka memang dilakukan aja SPSS itu semua diuji gitu. Tapi biasanya dia di uncheck gitu ya, dia Pearsonnya nggak dicentang, yang kecentang otomatis biasanya langsung Spearman. Kalau dia jelas datanya bentuknya dia adalah ordinal gitu ya. Mungkin itu ada pertanyaan. Jadi insya Allah untuk korelasi itu baik Pearson maupun Spearman itu mudah ya kalau menggunakan SPSS. Jadi sederhana seperti itu, tinggal analyze, correlate. Nah, jadi kalau kalian punya data bentuknya ordinal atau nominal, itu harus ada value-nya. Value-nya ditulis saja di situ value. Kalau mau dilabeli juga, misalnya kalau dilabel itu maksudnya kalau variabelnya kalian coding gitu ya, kalian singkat-singkat, nggak yang tahu hanya kalian sendiri, maka untuk biar nggak karena kalau di nama variabel yang di ini ya, name itu nggak bisa dispasi. Jadi kalau misalnya panjang, kalian misalnya dukungan keluarga DK, itu makanya dilabeli, berarti kalian tulis aja di situ, di label itu dukungan keluarga biar tahu ininya gitu. Nah itu dukungan keluarga, nanti munculnya langsung otomatis keluar gitu, sehingga di outputnya itu jelas, itu bukan DK lagi. Misalnya motivasi itu misalnya kamu namai tadi model gitu ya, motivasi belajar gitu. Nah itu bisa aja motivasi, atau yang dimaksud di sini motivasi apa, motivasi belajar, nanti akan keluar sendiri. Itu hanya untuk merapikan dan mempermudah kita mengingat apa variabel yang sudah kita masukkan ya. Oke, mungkin itu prinsipnya di uji korelasi Pearson. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa